Bisa, Pak. Saya ulang sekali lagi, tolong perhatikan ya. Saya ulang sekali lagi, tolong sekarang disimak, diperhatikan. Kalau showing itu, misalnya saya menceritakan nih, misalnya ini kisah saya, ini saya nih menceritakan. Narasinya menceritakan tentang seorang saya. Kalau showing itu berarti saya sendiri. Saya sendiri menggambarkan karakter saya kepada pembaca. Melalui apa? Melalui perkataan saya, melalui watak saya. Apa yang saya lakukan. Gitu. Itu namanya showing. Saya menunjukkan sendiri. Tapi kalau telling, tokohnya tetap sama saya, tetapi yang menunjukkan karakter saya adalah lawan bicara saya. Atau narator. Narator yang sedang menceritakan saya. Itu namanya telling. Sederhana kan? Itu kan di SMA ada. Bisa diikuti semuanya? Bisa diikuti semuanya? Tolong berikan saya kode kalau bisa diikuti. Oke. Bisa, Pak. Sekarang kita akan coba latihan. Latihannya adalah kita akan bedah 3 tokoh ini. 3 tokoh yang akan kalian sama-sama lihat adalah yang namanya Felix, Festus, dan Agrippa. Felix, Festus, dan Agrippa ini 3 tokoh yang kalau kita ingat kelanjutan dari kisah yang kemarin sudah kita baca tentang Rasul Paulus. Ya, kelanjutan tentang kisah yang sudah kita baca kemarin tentang Rasul Paulus yang apa? Yang akan disidang. Kan sudah melewati sidang di Yerusalem gitu kan. Lalu kan kita melihat mereka anarkis mau membunuh Paulus. Akhirnya apa? Prajurit Romawi mencoba untuk menolong atau mengamankan Paulus karena dia warga negara Rom. Singkat cerita, kalau begitu berarti Paulus harus menghadapi pengadilan Rom. Siapa yang akan mengadilinya? Mereka inilah semua, Felix, Festus, Agrippa II. Ya, dari pasal-pasal inilah saya minta kalian tugas pertama, tolong diperhatikan, tugas pertama adalah tolong tunjukkan kepada saya bagaimana watak tokoh yang digambarkan. Baik melalui showing maupun melalui telling. Jadi saya mau dua-duanya. Showing, kalian tunjukkan showing yang mana ayat berapa, seperti apa. Ya. Kalau showing itu kan berarti tadi apa? Berarti si tokoh itu sendiri menggambarkan dirinya. Kadang-kadang perkataannya belum sampai menggambarkan, tetapi maksud dari di balik perkataannya baru bisa digambarkan tentang bagaimana karakterisasi, perwatakan dari tokoh itu. Itu namanya showing. Jadi dirinya sendiri. Misalnya Felix, yang pertama ini misalnya Felix. Bagaimana watak dari Felix? Kita bisa lihat dari mana kalau showing? Dari perkataannya sendiri, perkataan Felix sendiri, atau dari perbuatan Felix sendiri. Itu namanya showing. Nah, telling itu dari mana kalau telling? Telling itu kita tahu dari misalnya narator yang ngomong sendiri tentang watak Felix. Atau bisa juga lawan bicaranya. Misalnya Felix lagi lawan bicara sama siapa? Sama Paulus misalnya. Atau lawan bicaranya sama siapa? Sama orang Yahudi misalnya. Kita bisa tahu bagaimana watak dari Felix. Berdasarkan apa? Berdasarkan lawan bicaranya Felix. Atau berdasarkan naratornya Felix. Berdasarkan narator. Narator itu kan, narator itu kalau kita main drama, tahu kan narator ya? Tahu ya? Tahu kan narator? Halo semuanya. Tahu narator nggak? Tahu ya, kalau kalian drama Natal gitu kan, narator itu kan yang bacakan di belakang panggung. Bukan pelaku-pelakunya loh, bukan ya. Dia seperti narator. Gitu. Nah, narator atau lawan bicaranya lah yang telling, yaitu namanya telling. Kalau showing, dari mana kita tahu? Dari tokoh itu sendiri, dia sendiri, misalnya Felix. Berarti dari si Felix sendiri, bagaimana perkataannya, apa yang dikatakan, atau dari apa yang dilakukan, apa yang diperbuat. Itu namanya dia showing sendiri. Dia show apa yang menjadi perwatakannya. Ini kita latihan dasar pertama nih, paling dasar sekali dalam narrative criticism, ya, tentang bagaimana kita menganalisa tokoh. Ini saya sebenarnya cuma mau memberikan kalian cicipan. Kenapa ini cicipan? Karena ini sebetulnya di studi akhir kita bisa dibilang gitu ya. Studi akhir kita tadi tentang eksposisi yang nanti kalian bisa
masuk sebetulnya ke dalam apa? Eksegesis. Eksegesis apa? Eksegesis naratif namanya. Kalau kalian belajar eksegesis naratif, pasti akan ketemu residu ini. Tokoh-tokoh yang seperti ini. Analisa-analisa karakter atau tokoh. Jadi kalian harus terbiasa. Nah, latihan hari ini yang paling dasar sekali adalah kalian menganalisa bagaimana watak tokoh yang digambarkan, baik Felix, Festus, maupun Agrippa. Yang mana ketiga-tiganya adalah para penggede, para pembesar Roma. Ya, mereka bertiga itu. Ya, itu pertanyaan pertama. Jadi kalian tolong tunjukkan kepada saya bagaimana showing-nya dan bagaimana telling-nya. Tolong tulis kepada saya. Dan tunjukkan bukti ayat-ayatnya lengkap. Kerjakan masing-masing, tidak boleh nyontek. Yang kedua, pertanyaan kedua ini. Jelaskan perbedaan ketiga tokoh itu. Misalnya gini, perbedaannya, maksudnya perbedaan apa? Perbedaan khusus tentang bagaimana pandangan mereka tentang Paulus. Itu. Bagaimana Felix memandang Paulus, bagaimana Festus memandang Paulus, bagaimana Agrippa memandang Paulus, bagaimana tiga-tiganya memandang Paulus. Jelaskan, berikan kepada saya analisa kalian berdasarkan apa? Interaksi antara Paulus dengan ketiga para pembesar itu. Ya? Oke? Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau memastikan dulu semuanya bisa mengikuti. Tolong berikan saya kode jempol kalau bisa mengikuti. Karena di bagian kita kedua, kita akan coba latihan langsung kepada tiga tokoh ini. Ya? Tolong berikan saya kode semuanya. Bisa mengikuti ya? Oke, sip. Oke. Ya.